Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Yang terhormat Umi Indah Agung Suprapti selaku Wali Kelas 11 NIA 6. Yang terhormat Ibu Diah Puji Lestari Kadir SPD selaku Guru Pengampu PPKN. Perkenalkan, nama saya Natania Zahra dari kelas 11 NIA 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh Ibu Diah. Ini hasil tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Saya menggambarkan ideologi menjadi seperti ini. Maaf Ibu kalau gambarnya kekecilan, ini ngeblur. Oke. Nah, definisi ideologi saya akan menjelaskannya. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sementara logos itu berarti ilmu. Secara harfiahnya, ideologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mengenai ide-ide atau gagasan. Yang kedua, itu ada unsurnya. Unsurnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keyakinan. Keyakinan itu karena semua ideologi sudah memiliki keyakinan yang sudah pasti mewujudkan satu tujuan. Yang kedua itu ada mitos. Mitos itu suatu ideologi pasti memitoskan suatu hal demi terwujudnya suatu tujuan melalui cara yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada loyalitas. Loyalitas. Loyalitas itu suatu ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan para subjek penduduknya. Yang kedua, saya menggambarkan fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu juga ada 3. Yang pertama itu menjadi pedoman berpikir, melangkah, dan bertindak. Yang kedua itu menjadi kekuatan. Yang ketiga itu menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 2 ideologi. Ideologi itu kan terbagi menjadi 2. Yang satu ideologi terbuka dan satunya ideologi tertutup. Saya akan menjelaskan ideologi yang terbuka. Saya menggambarkan ideologi terbuka menjadi seperti ini, dan saya akan menjelaskannya. Ideologi terbuka adalah suatu paham atau ilmu yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ciri khas dari ideologi terbuka itu apa sih? Ciri khasnya adalah tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari keyakinan rohani, moral, budaya, masyarakat, dan tidak diciptakan oleh negara, tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada ideologi tertutup. Apa sih ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah suatu paham atau ilmu yang tidak dapat berinteraksi dengan zaman, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ciri-ciri dari ideologi tertutup apa sih? Jadi, ciri-cirinya adalah tidak mengakui hak, tetapi ciri-cirinya adalah tidak mengakui hak tiap orang untuk memiliki keyakinan, untuk pertimbangan sendiri, dan ideologi menuntut ketaatan serta masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi tertutup termasuk para petingginya. Saya menggambarkan ideologi tertutup menjadi seperti ini. Nah, di sini saya ada menuliskan aspek sebelah sini. Di sini ada keyakinan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sini ada yang pertama ada aspek. Aspeknya itu di sini ada aspek, saya mengambil aspek menurut Kunto Wibosono Suswo Muhardijo. Nah, di sini dia menjelaskan ada 3 aspek yang dipenuhi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu aspek realitas, nilai yang harus berkembang dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua itu aspek idealitas, yaitu nilai yang dapat menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya. Yang ketiga itu ada aspek fleksibilitas, yang merupakan Pancasila sebagai sebuah ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tapi merupakan ideologi terbuka terhadap perkembangan. Tadi itu ada aspek, yang sekarang itu saya menjelaskan tentang nilainya, yaitu ada nilai dasar.
yaitu nilai asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua itu ada nilai instrumental, yaitu apa sih nilai instrumental itu? Yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga itu ada nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, adapun ideologi terbuka secara struktural, dimensi terbagi menjadi 3. Nah, ada dimensi idealitas dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang kedua itu ada dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu sistem norma kenegaraan yang lebih profesional. Yang ketiga itu ada dimensi realitas. Dalam Pancasila, maksudnya itu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Gimana ya? Susah banget ini. Nah, di sini. Nah, perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik. Saya menggambarkannya menjadi seperti ini, dan saya akan menjelaskan ya. Apa sih perwujudan Pancasila di bidang politik? Itu terbagi menjadi 2. Yaitu ada lembaga negara, contohnya DPR, MPR, MA, MK, MKY. Ulang. Perwujudan Pancasila di bidang politik terbagi menjadi 2, yaitu ada lembaga negara, contohnya apa saja sih? DPR, MPR, MA, MK, KY, dan BPK, yaitu sistem demokrasi musyawarah. Yang kedua itu ada perwujudan Pancasila di bidang hukum. Ada palu hukum di sini, dan saya akan menjelaskannya. Di bidang hukum itu ketika ada seseorang yang bersalah lalu dibawa ke pengadilan untuk diadili, hakim harus adil dan menerapkan kemanusiaan. Yang ketiga itu ada ekonomi. Di sini saya menggambarkannya menjadi seperti ini. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi. Ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkewujudan. Yang keempat itu ada sosial budaya. Saya menggambarkan menjadi seperti ini. Sosial budaya, yaitu mengembangkan nilai persamaan status sosial dan menghalangi perkembangan nilai feudalisme. Yang kelima, itu ada keamanan dan pertahanan. Sebelah sini. Ya, sebelah situ. Yaitu perwujudan Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Menurut pasal 30 ayat 1, bahwa tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan dan negara. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.